Idul Fitri, kewajiban setiap muslim adalah menunaikan zakat fitrah. Nah, menunaikan zakat fitrah merupakan kewajiban rukun Islam yang keempat. Apa itu zakat fitrah? Bagaimana cara melaksanakannya? Nah, semuanya akan dibahas pada video kali ini. Nah, tetapi di video kali ini itu tidak hanya membahas tentang zakat fitrah saja, akan tetapi juga tentang khutbah Idul Fitri loh. Nah, semuanya itu akan dibahas di tutorial praktik ibadah bersama Kodrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial praktik ibadah bersama Kodrun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang namanya zakat fitrah. Nah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in. Selain itu, juga dalam hadis Rasulullah SAW berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis sholat, wa ita'iz zakat, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wal Muslim. Jadi, zakat fitrah itu wajib bagi seluruh umat muslim yang sudah merdeka dan orang yang mampu atau berkecukupan. Nah, para ulama ada yang berpendapat bahwasanya orang yang wajib zakat fitrah yang pada orang yang mampu atau berkecukupan ini adalah orang yang memiliki makanan pokok pada saat Idul Fitri baik untuk siang maupun malamnya. Nah, sehingga hal ini itu berlaku untuk laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, orang merdeka, atau hamba sahaya yang muba'at. Nah, selanjutnya juga diwajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah bagi bayi yang lahir di akhir bulan Ramadan sebelum maghrib. Nah, jadi kalau ada bayi kok lahirnya itu sesudah maghrib, nah berarti dia itu tidak wajib untuk memberikan zakat fitrah. Hal ini karena ia itu telah bertemu dengan bulan Ramadan dan juga bulan Syawal sekaligus. Makanya kalau lahirnya itu di akhir bulan Ramadan dan sebelum maghrib, maka dia itu udah wajib bayar zakat gitu guys. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya ketika ada orang yang meninggal dan meninggalnya itu di akhir bulan Ramadan dan sebelum maghrib, nah berarti dia itu nggak wajib bayar zakat fitrah guys. Setelah kita membahas tentang orang yang wajib membayar zakat fitrah, sekarang kita melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu siapa saja sih yang bisa menerima zakat fitrah. Nah, yang bisa menerima zakat fitrah itu ada 8 golongan. Yang pertama itu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil. Nah, amil yang memang benar-benar ditugaskan oleh negara. Yang keempat budak, yang kelima mu'alaf, yang keenam orang yang berijtihad di jalan Allah atau membela agama Allah atau sabilillah. Terus yang ketujuh itu ada orang yang terlilit hutang atau guroma. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah orang yang berpergian atau musafir. Nah, kan tetapi zakat fitrah ini bukan diberikan kepada orang yang musafir dengan tujuan maksiat. Contohnya yaitu misalkan ya, musafir itu menemui sang pacar yang LDR. Nah, itu kan tujuannya maksiat. Nah, itu berarti nggak boleh dapat zakat fitrah. Pembahasan selanjutnya adalah tentang apa yang harus kita berikan saat zakat fitrah. Nah, yang harus kita berikan adalah makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Misalkan, kalau di Kediri itu makanan pokoknya adalah nasi, jadi zakat fitrahnya adalah beras. Tapi tidak hanya beras saja, bisa jagung, bisa kurma, bisa gandum, bisa sagu. Nah, selanjutnya pastilah muncul pertanyaan, memang berapa tonkah yang harus kita keluarkan untuk zakat fitrah? Menurut ulama, kita tuh bisa mengeluarkan makanan pokok itu seberat 2,75 kg sampai 3 kg. Nah, kalau lebih bagaimana? Nah, kalau lebih juga boleh. Itu kan hanya batas minimal saja. Nah, tapi jangan salah. Zakat fitrah itu tidak semata-mata kita memberikan suatu hal tanpa ada niatnya loh. Nah, jadi niat zakat fitrah adalah nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala.
Nah, itu untuk diri kita sendiri. Nah, kalau untuk buat kalian yang mungkin sudah beristri ingin menzakatkan istrinya, itu bisa menggunakan niat itu, tapi niat an nafsinya itu diganti dengan an zaujati. Nah, kalau ingin menzakati anak laki-lakinya juga bisa, tinggal diganti dengan an waladi dan ada tambahan nama anak laki-lakinya itu. Dan kalau untuk anak perempuan, nah itu tinggal diganti dengan an binti, nama anaknya siapa. Terus dan untuk diri sendiri beserta keluarga itu juga bisa diganti dengan nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma talzamuni nafaqo tuhum syara'an faradhon lillahi ta'ala. Dan untuk zakat yang diwakilkan tinggal mengganti dengan an nama orang itu yang sedang zakati itu. Nah, begitupun bagi yang menerima zakat juga ada doanya loh. Nah, doa bagi yang menerima zakat adalah ajarokallahu fima a'toita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tohuron. Pembahasan selanjutnya adalah khutbah Idul Fitri. Yang pertama, hukumnya. Hukum khutbah Idul Fitri adalah disunahkan, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama. Berdasarkan keterangan hadis dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu an, ia berkata, "Aku pernah menghadiri sholat Id bersama Nabi SAW. Maka ketika beliau telah selesai dari sholatnya, beliau bersabda, 'Kami akan berkhutbah. Siapa yang ingin duduk mendengarkan khutbah, maka duduklah. Dan siapa yang ingin pergi, maka pergilah.'" Hadis riwayat Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Yang kedua, waktunya. Khutbah Idul Fitri ini dilaksanakan setelah sholat Id, bukan sebelumnya. Demikian kesepakatan ulama. Berdasarkan keterangan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri, kemudian beliau berkhutbah setelah sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga keterangan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, "Aku pernah menghadiri sholat Id bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu an, dan mereka semua mengerjakan sholat sebelum khutbah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, tata cara pelaksanaannya. Setelah sholat Idul Fitri selesai dikerjakan, maka imam berdiri untuk melaksanakan khutbah Id. Sebaiknya, khutbah Id ini dilakukan dengan berdiri di atas mimbar. Tapi jika tidak, maka tidaklah mengapa. Apabila imam berkhutbah sambil duduk, maka hal itu tetaplah dibolehkan, sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah. Dalam berdiri ini, pertama khotib menghadap jamaah, kemudian mengucapkan salam dan duduk sebentar. Setelah itu, berdiri lagi untuk melaksanakan khutbah. Sebelum khutbah Id dimulai, disunahkan untuk membukanya dengan takbir, yakni membaca takbir 9 kali di khutbah yang pertama dan membaca takbir 7 kali di khutbah yang kedua. Khutbah pertama. 1. Membaca tahmid. Membaca tahmid ini dalam khutbah Id hukumnya hanya sunnah saja. Jadi, jika kita tidak membacanya, maka tidaklah mengapa. Demikian sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah. Adapun minimal bacaan tahmid adalah Alhamdulillah. Yang kedua, membaca 2 kalimat syahadat. Membaca kalimat syahadat ini hukumnya hanya sunnah saja. Jadi, apabila tidak membacanya, maka khutbahnya tetap sah. Adapun minimal bacaan syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 3. Membaca sholawat Nabi. Membaca sholawat Nabi adalah termasuk bagian dari rukun khutbah Id, jadi kita wajib membacanya.
Adapun minimal bacaan sholawat Nabi adalah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 4. Memberi wasiat takwa. Ini juga termasuk bagian dari rukun khutbah. Bahkan, menurut sebagian pendapat, wajib menyampaikannya dengan lafal bahasa Arab, seperti Ittaqullaha ta'ala, bertakwalah kalian kepada Allah. Akan tetapi, menurut pendapat mayoritas ulama, boleh menyampaikannya dengan nasihat apa saja yang mengajak pada ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. 5. Membaca sebagian ayat Al-Quran. Ini termasuk bagian dari rukun khutbah, sehingga wajib membacanya. Dan yang dimaksud membaca ayat di sini adalah membaca ayat mana saja dari Al-Quran, yang penting membaca satu ayat yang sempurna. Jadi minimalnya adalah satu ayat, dan maksimalnya boleh berapa saja. Membaca sebagian ayat Al-Quran ini hanya wajib dilakukan pada salah satu dari dua khutbah. Artinya, jika kita sudah membacanya di khutbah yang pertama ini, maka tidak perlu lagi membacanya di khutbah yang kedua. Tapi, jika kita mau membaca di keduanya, maka tentu itu lebih utama. Setelah khutbah pertama selesai, lalu khotib duduk sebentar sebelum melanjutkan khutbah yang kedua, atau diam sebentar jika khutbahnya dilakukan sambil duduk. Khutbah kedua. Khutbah yang kedua dilakukan sama seperti khutbah yang pertama, yakni yang pertama membaca tahmid, yang kedua membaca 2 kalimat syahadat, yang ketiga membaca sholawat Nabi, yang keempat memberi wasiat takwa, yang kelima membaca sebagian ayat Al-Quran, yang keenam dan ditambah mendoakan muslimin dan muslimat. Berdoa untuk muslimin dan muslimat ini termasuk bagian dari rukun khutbah yang kedua, sehingga wajib dilakukan. Contoh minimal doanya adalah seperti berikut. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. 4. Contoh khutbah Idul Fitri. Agar lebih jelas, berikut kami berikan contoh khutbah singkat Idul Fitri lengkap dengan rukun-rukun beserta sunah-sunahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yauma idan wa sa'adatan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, ittaqullaha ta'ala wa ati'uhu la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Alhamdulillah, setelah sebulan lamanya kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, akhirnya pada hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan untuk merayakan hari kemenangan. Semoga di hari ini kita digolongkan Allah termasuk minal aidina wal faizin, hamba yang kembali suci dari dosa-dosanya dan memperoleh keberuntungan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setiap orang yang berpuasa selama bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka ia dijanjikan akan diampuni segenap dosanya yang telah lalu. Sehingga pada hari raya ini ia kembali pada fitrah, seperti bayi yang suci
dan bersih dari segala dosa, kesalahan, kejelekan, dan keburukan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, muslimat, rahimakumullah. Penting kita ingat bahwa meski dosa-dosa kita telah dibakar dan dibersihkan dengan puasa Ramadan, namun ini belum berarti bahwa kita telah sepenuhnya mendapat ampunan Allah. Karena jika kita masih punya dosa atau kesalahan kepada sesama yang belum termaafkan, maka kita masih belum benar-benar terampuni. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni dosa-dosanya, kecuali seseorang yang antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan." Lalu dikatakan, "Tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai." Hadis riwayat Muslim. Nah, mumpung ini adalah hari raya Idul Fitri, hari di mana setiap muslim sedang gembira dan berlapang dada, maka mari kita hidupkan tradisi yang amat baik selepas Idul Fitri, yakni tradisi saling memaafkan, atau lebih dikenal dengan tradisi halal bihalal. Tradisi ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadikanlah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebaikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Idul Fitri adalah momentum untuk menghapuskan segala dosa dan kesalahan, momentum untuk berhijrah, yakni berhijrah dari kejelekan menuju kebaikan. Jika sebelum bulan Ramadan kita saling bermusuhan, saling menghina satu sama lain, saling tercerai-berai dan banyak melakukan kesalahan, maka setelah hari raya Idul Fitri ini, mari kita berkomitmen untuk memperbaiki diri, saling memaafkan, saling rukun, saling bersatu, dan saling mempererat persaudaraan. Ingat, kita sesama muslim adalah bersaudara. Sesama saudara harus saling berbuat baik. Semoga hari raya Idul Fitri ini menjadi momentum bagi kita untuk semakin baik, semakin rukun, semakin bersatu, cinta damai, dan mendapatkan rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bifahmihi innahu huwal barrur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwanil karam, ittaqullaha ta'ala wa'malu sholihan. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'fu wal yasfahu ala
tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibbud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, udkurullahal azima yadkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum waladikrullahi akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an umrija zakatal fitri an nafsi fardalillahi ta'ala. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku. Semoga bermanfaat. Nabi bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.